Pendidikan formal tergantung pada uang bos, sehingga semakin besar sekolahnya, semakin banyak siswanya, semakin membebani negara. Nah, kita punya konsep yang berbeda. Bagaimana caranya kita punya siswa, di sisi lain kita punya industri untuk memberdayakan siswa. Itu kira-kira. Oke, welcome to my channel. Kali ini saya berada di Rumah Pintar dan juga sudah ditemani dengan Bapak Hadi. Ya, Bapak Hadi. Beliau adalah pendiri dari Rumah Pintar ini. Bapak Hadi, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, teman-teman semua. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai rumah pintar. Rumah pintar itu apa sih? Dan kenapa Bapak Hadi ini harus mendirikan rumah pintar? Kok tidak rumah yang lainnya, rumah makan misalnya atau lain sebagainya? Boleh, gitu, boleh Pak, ya, ya. boleh. Gimana, Pak, rumah pintar itu? Ya, teman-teman, terima kasih sebelumnya sudah mampir di Rumah Pintar. Kenapa harus bikin rumah pintar? Karena dari hasil kajian diskusi kita dengan teman-teman yang lain bahwa tidak semua problematika di pendidikan itu dapat diselesaikan di sekolah formal. Ada beberapa problem yang tidak selesai di pendidikan formal. Contoh anak putus sekolah misalnya, Mas. Anak putus sekolah ini bukan orang yang gagal sebenarnya, tapi anak yang belum mendapat kesempatan. Nah, rumah pintar ada sebenarnya untuk menampung dan beri kesempatan terhadap orang-orang yang tidak tertampung di sekolah formal itu. Untuk ini apa? Tadi kan dikatakan bahwasanya menampung teman-teman yang tidak bisa menyelesaikan di sekolah formal gitu. Nah, apakah ini juga diakui oleh negara nanti lulusan dari rumah pintar? Ya, sebenarnya kita memang tidak fokus pada sertifikasi atau hal-hal formil ya, lebih pada bagaimana mewariskan skilliper dalam proses edukasi, lebih pada penekanan skill. Tapi kalau misalkan ada anak putus sekolah yang menginginkan mendapatkan sertifikasi, teman-teman, atau dalam bentuk sertifikat apapun, kita akan mengurus dalam bentuk paket sesuai dengan jenjang yang dia butuhkan. Istilahnya rumah pintar ini disediakan bagi teman-teman yang sebenarnya mereka ingin belajar, akan tetapi sudah tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang mereka inginkan. Seperti itu. Ada biaya nggak, Pak, untuk ini? Ini yang menarik, teman-teman sekalian. Kami di Rumah Pintar itu karena program mandiri sebenarnya. Jadi programnya memang pengelolaan di Rumah Pintar ini berbasis donatur, Mas. Jadi kita tidak membebankan pada siswa, tetapi lebih pada bagaimana kita mengakomodir potensi-potensi keuangan dari teman-teman yang peduli terhadap pendidikan. Jadi kami tidak membebankan pada siswa. Namun demikian kami punya konsep general tentang pembiayaan pendidikan, yaitu satu siswa satu kambing. Kambing ini bukan berarti dibebankan pada siswa, tetapi sebagai bahan industri agar pendidikan ini terus berjalan. Selama ini kan yang ada di Indonesia itu semua pendidikan formal tergantung pada uang bos, sehingga semakin besar sekolahnya, semakin banyak siswanya, semakin membebani negara. Nah, kita punya konsep yang berbeda. Bagaimana caranya kita punya siswa, di sisi lain kita punya industri untuk memberdayakan siswa. Itu kira-kira. Iya, ini menarik. Sampai ada kambingnya, istilahnya satu siswa satu kambing sebagai perbandingan mereka belajar di sini. Itu satu siswa harus punya satu kambing atau kambing itu memang disediakan oleh rumah pintar ini? Iya, pertanyaan yang baik. Jadi karena banyak yang salah paham, Mas, dikira kalau mau belajar ke sini harus bawa kambing. Enggak, sebenarnya itu perbandingan konsep pembiayaan pendidikan yang ideal menurut kami. Kenapa kambing? Karena misalkan contoh, kambing itu beranaknya 4 bulan, hampir sama dengan proses pencairan bos 3 bulan, lebih produktif. Sehingga dari mana kambing itu? Bisa dari donatur, atau bisa memang ada orang tua yang anaknya dititipkan juga mewakafkan dan semacamnya. Jadi kambing itu tetap prosesnya dari donatur, tidak dari siswa. Hanya saja proses pembiayaan pendidikannya secara apple to apple, kita membandingkan antara siswa dengan satu kambing sebagai perbandingan biaya, tetapi bukan semua dibebankan pada siswa. Seperti itu. Iya. Nah, ini konsep yang sangat menarik ya. Satu siswa satu kambing gitu ya. Satu kambing. Sebelum lebih lanjut, boleh diceritakan sejarah kenapa harus mendirikan rumah pintar? Karena yang saya lihat di berbagai media bahwasanya Pak Hadi ini juga mantan kepala sekolah, seperti itu ya. Gimana itu? Terima kasih teman-teman sekalian. Jadi saya
2013 Mas sudah jadi kepala sekolah, berjalan 3 tahun, 2016 akhirnya memutuskan bangun rumah pintar ini. Karena ketika saya terjun di pendidikan, teman-teman sekalian, banyak ternyata hal-hal yang justru secara esensial tidak selesai di pendidikan. Tadi saya sebutkan satu hal, anak putus sekolah. Belum lagi problem di masyarakat tentang pengangguran. Ini tidak teratasi di pendidikan, problem SDM ini. Sehingga kami mengambil keputusan membuat wisata belajar, kami menyebutnya wisata belajar rumah pintar ini, untuk mewadahi teman-teman itu. Jadi yang tidak terwadahi di pendidikan formal itu kami wadahi di rumah pintar. Makanya di rumah pintar itu sebenarnya teman-teman bukan hanya kelas after school, tapi ada juga kelas diskusi, ada kelas industri untuk kemudian menampung teman-teman yang membutuhkan edukasi itu. Kalau dalam sebuah moto kami menyebutnya, sekolah itu gerakan bukan bangunan. Jadi kami bagaimana caranya merubah sesuatu yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu Pak. Terus ini dari segi evaluasi belajarnya, nah, kalau di sekolah formal itu kan identik dengan nilai. Ya. Nah, kalau di rumah pintar ini sistemnya bagaimana? Ya, kalau biasanya teman-teman kalau kita lihat Mas ya, kalau kita lihat di sekolah formal memang penilaiannya kan lebih pada tulis ya. Kalau kita lebih pada skill. Jadi bagaimana kita memantau perkembangan anak pada hal-hal yang sifatnya nampak atau dalam bentuk produk. Misalkan kita kemarin berbicara tentang art atau desain grafis, maka kita tidak kemudian menilai anak itu ketika menggambar, tapi dia bisa membuat produk apa gitu. Jadi lebih pada hal-hal yang sifatnya sudah disinergiskan antara skill dengan industri. Kan selama ini mestinya potensi, proses itu harus berakhir pada industri menurut kami. Jadi potensi anak kami proses untuk menjadi industri. Jadi itu yang terjadi di rumah pintar. Jadi tidak boleh kemudian proses itu hanya menghasilkan nilai, tapi sudah dalam bentuk produk yang layak kemudian kita sandingkan ke industri. Seperti itu ya. Jadi istilahnya bahwasanya teman-teman yang belajar di rumah pintar ini ukurannya bukan masalah nilai, tapi ketika memiliki sebuah karya atau kemampuan produk, ya, produk, mereka sudah bisa dikatakan lulus. Bisa dikatakan. Dalam ini mendirikan rumah pintar ada rintangan nggak Pak? Ya, problem tentu ada Mas. Yang pertama tidak mudah meyakinkan sekolah yang tidak biasa ini kepada masyarakat. Bagaimana memperkenalkan pendidikan luar sekolah ke dalam masyarakat yang sebenarnya dalam keseharian mereka, yang mereka tahu sekolah itu ada gedungnya, ada seragamnya. Sementara kita seperti ini di lapangan, di alam, dan tidak ada seragam. Tentu tantangan pertama meyakinkan masyarakat bahwa ada sekolah di luar sekolah formal yang bisa menyelesaikan problem secara esensial. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai lembaga mandiri, tantangan kedua Mas, bagaimana kemudian meyakinkan dan menjaga amanah donatur ini kemudian agar satu sisi donatur mau berpartisipasi secara aktif, satu. Yang kedua mau ikut terlibat di dalam proses ini. Itu yang kemudian sebagai sekolah mandiri tantangannya lebih pada bagaimana mengajak orang banyak untuk terlibat atau berkolaborasi di rumah pintar. Itu dua hal itu kira-kira problem utama. Problematikanya ada dua ya, karena mungkin di masyarakat kita itu juga beranggapan bahwasannya sekolah mereka itu kan endingnya nanti mendapatkan pekerjaan. Karena salah satu syarat dari perusahaan-perusahaan atau tempat kerja itu adalah ijazah. Sedangkan di sini ada ini enggak ijazah? Enggak ada ijazah. Enggak ada ijazah. Ya. Tapi mereka disertai oleh skill. Ya. Nah. Bahkan sebenarnya itu yang lebih penting dibanding dengan ijazah. Betul. Oleh karena itu untuk saat ini di perguruan tinggi ijazah saja itu tidak cukup. Tidak cukup. Makanya disertakan yang namanya SKPI. Ini juga harus sadar bagi Bapak Ibu orang tua dari siswa bahwasannya ijazah saja itu tidak cukup sebenarnya. Oleh karenanya skill sebenarnya yang diharapkan oleh industri luar kan, seperti itu. Nah, rumah pintar ini sejauh ini Mas, pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah atau seperti apa? Ya, karena dari awal kita lembaga mandiri, kalau perhatian dari pemerintah yang dimaksud dalam bentuk bantuan atau bantuan yang sifatnya cash flow, kita tidak pernah.
Memang selama ini mungkin banyak teman-teman CSR dan donatur secara mandiri yang terlibat. Tapi kalau perhatian yang dimaksud itu adalah program, kita sering mendapat program-program dari kedinasan untuk dijadikan percontohan percontohan pembelajaran ya. Pernah kami menerima kunjungan dari teman-teman Akademi Pariwisata Unmu. Pernah juga kami yang terbaru kemarin menerima teman-teman ISEC, jadi mahasiswa Indonesia Australia itu di rumah Seperti pintar. itu sampai istilahnya bukan hanya di ranah Jember saja. Ya, gitu. alhamdulillah. Ini menurut saya Pak suatu hal yang lucu. Kalau menurut Gitu saya ya, pribadi suatu hal yang lucu di dunia pendidikan kita ketika pemerintah terkait ya melihat rumah pintar seperti ini, mereka tidak mempedulikan bagaimana rumah pintar ini hidup, tapi justru menurut saya mohon maaf Iya. mereka numpang hidup di kita. Gitu ya. Numpang hidup bukan hanya dari segi finansial saja, tapi seharusnya ketika ada tamu dari luar, edukasi pendidikan studi banding dengan pemerintah kita, sebut saja di daerah di Kabupaten Jember, harusnya kan yang melayani mereka. Iya. Potret pendidikan mereka itu bukan berada di rumah pintar Bukan seharusnya, berada di rumah pintar, betul. tapi potret pendidikan mereka ya berada di lembaga-lembaga yang mereka kelola Yang mereka secara kelola legal. secara gitu. legal. Itu menurut Anda gimana menanggapi seperti itu? Ya, memang ada problem yang serius Mas di dalam proses struktur pendidikan kita. Jadi sebenarnya kalau secara undang-undang sudah ada secara runut, ada pendidikan sekolah, pendidikan yang dimaksud pendidikan formal, ada pendidikan luar sekolah, teman-teman. Cuma kemudian pendidikan luar sekolah ini yang kurang mendapat perhatian saya kira selama ini. Jadi kalau saya lihat energi pemerintah habis untuk kemudian memperhatikan sekolah formal ini. Yang diurus selalu update tentang BOS, sekolah gratis. Padahal pendidikan luar sekolah ini secara esensial, ini penting untuk diperhatikan. Kita di pendidikan misalkan di perguruan tinggi berbicara tentang perubahan perilaku, bahwa ujung sebuah edukasi atau pendidikan kan perubahan perilaku. Iya. Kalau bicara attitude kan banyak juga madin sekolah itu mereka murni mendidik etika. Tapi saya kira perhatiannya pemerintah tidak cukup terhadap struktur ini. Jadi dianggap bahwa sekolah formal sudah mampu menyelesaikan semua problem, padahal belum. Kenapa? Karena problem di masyarakat kan kompleks. Tidak hanya orang yang sekolah. Iya, Bagaimana yang tidak sekolah? Bagaimana yang pengangguran? Bagaimana yang tidak punya orang tua? Orang kita sekarang mau masuk ke sekolah negeri saja sudah online. Online ada kakak inilah. Yang anak terlantar ini di mana programnya? Bahwa ada kemudian struktur pendidikan luar sekolah? Iya. Tetapi pembiayaan pendidikan luar sekolah ini yang selama ini kemudian pendidikannya ada tapi pembiayaannya ini tidak diatur secara detail gitu kira-kira. Nah, jadi pemerintah kalau menurut saya Iya. nih, kalau menurut saya itu masih timpang dalam mengurus pendidikan. Seharusnya ketika mereka menjadi bagian yang mengurusi pendidikan di Indonesia, apapun yang berbau dengan pendidikan itu urusan mereka. Kalau menurut saya harusnya seperti ini itu. teman-teman, mohon maaf ini pengamatan kami. Iya. Jadi teman-teman boleh beda tapi faktanya begitu. Banyak kemudian rumah-rumah yang kemudian hanya hidup berbasis komunitas padahal mereka secara real mendidik. Tidak hanya rumah pintar, di Jember ada misalkan kampung baca, Kung Iman. Jadi Kung Iman bagaimana mewakafkan rumahnya, segala energinya untuk kemudian jadi perpustakaan, meningkatkan literasi di Jember. Kemudian ada sekolah alam raya Jember, Mas Riyadi. Beliau mendidik, mengajak anak-anak sekitar untuk kemudian sustainable, ketahanan pangan dan semacamnya. Tetapi ini dianggap terpisah. Terpisah artinya tidak mendapat support sama seperti sekolah formal. Nah, ini yang menurut saya ke depan bagaimana pemerintah memandang pendidikan secara luas, secara lebih detail lagi. Jadi harus meskinya menurut saya Mas, mohon maaf, Iya. pemerintah harus berada bukan di samping tapi di atas. Sehingga ada helikopter view yang kelihatan. Kan begitu. Selama ini menurut saya pemerintah memperhatikan dari samping. Sehingga yang kelihatan gajah semua nih. Iya. Yang kecil-kecil seperti Yang kecil kita. nggak kelihatan. Jangan-jangan kayak mohon maaf tadi Anda juga datang ke rumah pintar kelewat misalkan. Iya. Nggak kelihatan kan Nggak akhirnya. kelihatan. Ini yang menurut saya tantangan bagi kita semua terutama yang muda-muda seperti kita. Iya, seharusnya pemerintah itu sebenarnya bingung, kita sendiri bingung. Mereka itu sebenarnya sudah paham atau enggak? Kalau kita katakan tidak paham, tapi ketika ada orang luar berkunjung ke Jember contohnya, mereka justru
merekomendasikan ke rumah Merekomendasi, pintar. ya. Berarti mereka paham bahwasanya di rumah pintar itu sudah bisa dibuktikan dan bisa dijadikan potret pendidikan khususnya di Jember. Ya. Yang bagus lah Ya, istilahnya. kebetulan memang saya sering juga dimintai pandangan tentang pendidikan gitu. Pandangan saya, masukan saya tentang pendidikan. Jadi ya mestinya menurut saya pandangan-pandangan itu yang harus memang dikerjakan ya, dikerjakan. Sama seperti sekarang saya punya pandangan bahwa kenapa pendidikan kita selalu kembang kempis, pengembangannya juga kurang maju seperti negara lain. Karena menurut saya sub menteri pendidikan sendiri itu masuk ke dalam kabinet kerja yang itu otomatis menjadi selera partai politik salah satunya. Kita pernah misalkan punya menteri yang sudah bisa dibilang lumayan lah seperti Mas Anies Baswedan. Tapi kemudian beliau tidak berlatar belakang parpol ya akhirnya tertendang juga 2 tahun. Ada juga sekarang Mas Nadiem yang juga secara independen tapi kita juga tidak tahu sekarang sedang ramai-ramainya. Iya. Nah, menurut saya meskinya Mas ini sebagai pandangan idealisme kita, mestinya pendidikan ini independen seperti KPK sehingga tidak menjadi ketika selera kepemimpinan berubah, pendidikan tidak berubah, tapi ada roadmap yang jelas membangun sumber daya ini. Ini yang kemudian Rumah Pintar tertantang untuk membuat roadmap, meskipun hanya tingkatnya desa ya, bukan negara. Tingkat desa Ya, tapi tingkat dipercaya desa. gitu. Ya, punya roadmap lah, gitu loh. Bapak Adi, ini saya Ya. lihat di sini ada banyak buku dan saya juga lihat ada satu buku karangan Anda sendiri. Ya. Ini yang karangan Anda ini yang mana ini, Mas? Ya, ada beberapa buku teman-teman. Ini karangan saya. Ini hadiah buat teman-teman mahasiswa waktu saya jadi ketua BEM. Judulnya Membedah Organisasi Membangun Karakter Diri. Jadi saya ingin merangkum perjalanan saya dalam organisasi itu dalam sebuah buku ini yang kemudian ini dibagikan setiap penerimaan mahasiswa baru di kampus kami di salah satu kampus. Jadi ini pengalaman saya pribadi membedah hal-hal yang mungkin tidak dibedah orang lain tentang organisasi yang endingnya harus tetap membangun satu karakter terhadap mahasiswa. Ini dibuat waktu Anda masih Ya, ini sebagai dibuat, mahasiswa. ya ini Luar ditulis biasa. tahun 2010 kemudian diberikan secara intens setiap penerimaan mahasiswa baru. Seperti itu. Dan ini juga ada beberapa buku di sini. Ada bukunya Mbak Nana Ya, juga ya. boleh dibuka satu Iya. teman-teman. Ini buku hadiah dari Mbak Najwa Shihab, dikirim langsung oleh penulisnya. Untuk Samsul Hadi Saputra ada tanda tangan Najwa Shihab. Oh, luar Teman-teman, biasa. kalau buku ini sejarah. Jadi ada teman sedang ngopi gitu sambil baca buku Gus Muafik ini. Setelah itu saya komen, saya suka beliau saya gitu. Ternyata teman yang tadi itu langsung mengirim buku ini ke Rumah Pintar. Jadi Pintar. minta alamat buku yang dibaca langsung dikirim ke Rumah Pintar. Buku sekolah apa ini? Ini salah satu sekolah pendidikan luar sekolah namanya Salam, Sanggarana Alam Jogja. Sama ini buku asli dari Salam. Nah, yang mungkin cukup berharga bagi perjalanan hidup saya, teman-teman, ini buku hadiah langsung dari Prof. Kore Shihab. Jadi beliau mengirim buku langsung ini untuk saya di Rumah Pintar. Jadi ada tulisan beliau langsung, semoga bermanfaat kendati saya tidak sebagus yang tertulis. Ada tanda tangannya M. Kore Shihab. Kebetulan saya cukup mengidolakan beliau karena beliau salah satu Habib yang tidak mau dipanggil Habib. Itu keunikan beliau yang saya suka. Dan ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Pak Hadi ini langsung mendapatkan buku dari anak dan bapak yang sama-sama terkenal. Sama-sama gitu. terkenal, Iya, ya. Mbak Nana ini kan dia juga salah satu jurnalis yang terkenal ya. Dan juga mengirimkan buku terhadap Pak Hadi. Bapaknya juga mengirimkan buku itu. Ada suatu hal yang spesial sebenarnya di Pak Hadi ini. Bagi teman-teman yang mau berkunjung ke Rumah Pintar, silakan datang langsung ya di Kabupaten Jember di Kecamatan Silo, Pak ya. Di Kecamatan Silo, Desa Karangharjo, tepatnya berada di Dusun Sumber Pinang. Kami membuka kelas setiap hari Senin, Selasa dan Jumat Sabtu, teman-teman. Tapi jika ingin bermain dengan anak-anak kecil yang belajar di sini, Anda bisa datang setiap hari Jumat jam 14.00.
Kita kembali ke Rumah Pintar nih Mas. Siap. Rumah Pintar ini harapan kedepannya itu seperti apa? Terus terobosan-terobosan yang akan dilakukan oleh Rumah Pintar itu gimana? Ya, terima kasih. Jadi harapan saya sebenarnya bagaimana kemudian ke depan pemerintah secara seimbang memperhatikan antara sekolah dengan pendidikan luar sekolah. Ini harapan kami sehingga teman-teman yang tidak mampu bersekolah ini kemudian mendapat ruang yang cukup dari pemerintah. Itu harapan saya, mudah-mudahan ini kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah berada dalam helikopter view yang tepat sehingga dapat menyaksikan pendidikan dari atas, mana sekolah, mana pendidikan luar sekolah, dilihat secara baik, secara efektif, dan kemudian ini berdampak atau berimpact secara nyata terhadap pendidikan luar sekolah. Jangan dilihat pendidikan luar sekolah sebagai satu hal edukasi yang terpisah, karena semua yang ada di Indonesia ini semua rakyat Indonesia lebih tepatnya itu tanggung jawab negara secara otomatis. Itu kalau harapan, karena banyak juga teman-teman sekolah-sekolah yang berbasis komunitas seperti kami di Kabupaten Jember, tidak hanya Rumah Pintar, cukup banyak komunitas itu. Kemudian yang kedua, apa kemudian yang akan kita kerjakan ke depan teman-teman sekalian? Jadi Rumah Pintar ini punya 3 roadmap, Mas. Jadi roadmap pertama 5 tahun pertama itu jangka pendek. Jangka pendek ini kami hanya gardening, berkebun. Kemudian roadmap kedua 5 tahun kedua itu kami mendesain kurikulum. Baru roadmap ketiga atau tahun ke-5 ketiga itu 15 tahun kita akan berbicara tentang kurikulum yang sudah sesuai dengan sekolah alam. Ini roadmap yang akan secara konsisten kita kerjakan ke depan. Di samping kita juga berbuat lewat kelas after school. Jadi setiap Jumat Anda bisa datang ke Rumah Pintar membawa putra-putrinya secara gratis. Anda bisa belajar. Tujuannya kelas after school ini, Mas, yaitu fokus pada problem solving. Apa yang tidak bisa anak selesaikan di sekolah itu bisa diselesaikan dengan pendampingan tutor yang ada di Rumah Pintar. Satu itu. Yang kedua, kami juga selain problem solving, kami juga memberikan pendampingan bakat sesuai dengan keinginan anak yang mungkin tidak tereksplor di sekolah. Misalkan dalam pantomim kami punya guru expert di bidang hal-hal tersebut. Itu kira-kira mudah-mudahan ke depan harapan kita tentang pendidikan ini lebih baik. Apa yang kita sampaikan kritik tadi tidak lain selain kecintaan kita pada negara ini. Jadi kita ingin negara ini harus lebih baik ke depan, kan begitu, Mas. Rumah Pintar ini tampung bukan hanya dari teman-teman yang tidak tidak menjangkau pendidikan formal, akan tetapi bagi mereka yang juga sudah berada di pendidikan formal tapi mereka membutuhkan boleh datang ke sini seperti itu, dan itu secara gratis. Secara gratis. Iya. Dan untuk menerima donatur enggak, jelas? Ya, kita juga menerima donatur, teman-teman bisa dicek di fanpage rumahpintar.org. Jadi ada www.rumpijember.org. Anda bisa cek di fanpage di website tersebut, teman-teman. Jadi silakan kunjungi di website yang nanti kita sertakan di deskripsi video ini. Ya, terima kasih. Terima kasih, sama-sama, Pak Adi. Mas. Dan mudah-mudahan Rumah Pintar tetap mencerdaskan anak bangsa. Amin. Oke, thank you.